Iya, Mas Mbak. Ya, baik. Apa namanya? Oke ya, jadi terkait kemarin kita sudah sampaikan untuk ya, penyebab keracunan atau beberapa contoh untuk strateginya seperti apa ya. Kemudian untuk hari ini akan kita lanjutkan untuk contoh-contoh kasusnya, kemudian juga nanti apa namanya tata cara untuk treatment atau pertolongan kepada pasiennya. Baik untuk ya penanganan pasien yang keracunan ya, dan kebetulan kemarin juga baru ada kasus yang mungkin adik-adik juga sudah mendengar ya, dan dilalai korbannya juga dari UGM ya, meskipun dari Fakultas FEB ya, tapi masih dugaan masih menunggu apa namanya masih menunggu hasil lab for ya dari RSUD ya. Nah, jadi yang kemarin untuk kasusnya diduga ada keracunan makanan atau mungkin keracunan gas ya yang mengandung mungkin CO2 dari hasil pembakarannya sama monoksida ya. Eh, jadi sebelum kita melakukan atau memberikan bantuan kepada pasien yang mengalami keracunan, tentu kita harus melakukan identifikasi eh, ataupun ya apapun yang bisa dilakukan ya supaya nanti tindakan yang kita ambil itu betul-betul sesuai begitu ya. Jadi yang memungkinkan adalah untuk identifikasi ya senyawa yang diduga sebagai penyebab terjadinya keracunan. Nah, di sini merupakan diagnosis ataupun identifikasi yang cukup penting ya ketika kita mencari ya penyebab keracunannya. Karena apa di setiap toksikan ya, atau setiap jenis senyawa itu akan berbeda-beda ya eh, jenis bantuan yang akan diberikan ya karena setiap senyawa tentu punya karakteristik yang berbeda-beda entah dari sisi absorbansinya maaf absorpsinya kemudian mungkin juga dari sisi distribusinya dan mungkin juga dari sisi eliminasinya sehingga tentu akan memerlukan jenis-jenis bantuan yang berbeda untuk setiap toksikan. Nah, sehingga kalau kita bisa mengidentifikasi secara tepat jenis toksikan yang di apa yang menjadi penyebab dari terjadinya keracunan, maka itu menjadi faktor penting terhadap tindakan penolong ya dan mungkin juga akan membawa dampak penting kepada keberhasilan proses pertolongan yang diberikan. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi ya atau tata cara identifikasi untuk eh, memberikan pertolongan kepada pasien dan pertamanya adalah mengidentifikasi penyebab keracunannya apa. Ya tentu kalau seandainya pasien masih memungkinkan untuk diajak berkomunikasi,
itu bisa dilakukan komunikasi atau interview kepada pasien secara langsung. Tetapi kalau memang cukup parah ya, kalau mungkin hanya keracunan ringan itu masih memungkinkan bisa diajak berkomunikasi. Tetapi kalau seandainya tidak, ya maka jika ada misalnya family atau mungkin teman atau apa yang ada yang berada di sekitar tempat kejadian itu bisa ditanyakan juga ya. Tuh, kalau istilah dalam kepolisian ya mungkin saksi-saksi begitu ya. Nah, kemudian selain eh, ya selain berkomunikasi secara langsung, Anda juga bisa mengidentifikasi. Nah, di sekitar tempat kejadian ya, seperti yang kemarin, oh kok ada misalnya bekas bakar-bakar, barbeque dan lain sebagainya. Kemudian, oh ternyata barbeque-nya tidak menggunakan apa arang, misalnya menggunakan kompor portable. Nah, semacam itu ya. Jadi ada eh, ya dugaan-dugaan, tetapi itu juga perlu pembuktian lebih lanjut. Nah, kemudian bisa juga mengambil laboratori sampel ya. Jadi semacam yang kemarin misalnya oh ada berbusa ya dari mulutnya ditemukan biasanya berbusa atau mungkin ada sisa-sisa makanan yang ada di sekitar situ ya. Misalnya ada kemarin apa ya sisa-sisa sampel mungkin berupa entah sayuran, entah apa ya barangkali ya bekas sedikit daging atau apa gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin mutahan-mutahan yang barangkali atau mungkin tadi ya busa atau apa yang ada berada di mulut atau mungkin eh, terkena di baju dan sebagainya itu juga bisa dijadikan sebagai sampel. Ya, tentu eh, semakin teliti kita mengidentifikasi ya kemungkinan untuk menemukan apa toksikan itu juga mungkin semakin cepat dan semakin valid ya penyebabnya apa. Nah, tetapi eh, kita tahu ya bahwa toksikan itu biasanya bekerja sangat cepat ya, bekerja sangat cepat. Nah, sehingga ketika kita menghadapi pasien yang keracunan ya, apalagi kalau itu keracunan berat, maka tindakan yang lebih utama adalah menyelamatkan dahulu jiwa pasien ya. Jadi eh, kita berikan dulu pertolongan kepada pasien, baru kemudian sembari itu ya, ya mungkin bisa juga sebagian menolong pasien, sebagian mungkin tadi ya mencari penyebab terjadinya keracunan. Jadi bisa bekerja bersama-sama sehingga pasien juga bisa tertolong lebih cepat ya walaupun mungkin dengan pertolongan standar yang umum dulu ya yang bisa diberikan kemudian kalau nanti sudah ada identifikasi yang jelas penyebab keracunannya apa itu bisa diberikan pertolongan yang lebih tepat atau lebih baik. Nah, karena kita berpacu dengan waktu ya biasanya penyebab keracunan itu sering kali begitu ya sering kali itu membawa dampak yang cukup berat bahkan mungkin fatal. Nah, sehingga jargon atau semboyan ketika kita menolong pasien yang keracunan itu adalah ini ya. Jadi treat the patient, not the poison. Jadi jangan sampai kita sibuk tadi mengidentifikasi penyebab toksikannya atau penyebab keracunannya apa, tapi lupa untuk menangani kondisi pasien. Nah, makanya lebih baik menangani kondisi pasien terlebih dahulu, kemudian sembari itu atau bisa juga bekerja sama ya beberapa orang mungkin yang sebagian menangani pasien, sebagian mengidentifikasi penyebab keracunannya, gitu ya. Dan seperti yang kasus yang baru ini juga cukup singkat ya, mungkin di malam hari mereka ada barbeque karena dari infonya jam 22 baru datang ya, kemudian ada barbeque tapi pagi ya, mungkin udah jam 3 juga ya. Nah, itu ada atau sudah ditemukan sudah tidak bernyawa begitu. Nah, memang kejadiannya cukup cukup cepat ya dan pagi pun ketika mengantar sarapan katanya juga tidak ada respon begitu. Nah, itu juga ada kemungkinan sudah sebetulnya sudah meninggal. Baik ya. Nah, kemudian bagaimana manajemennya? Nah, jadi tujuan untuk
pertolongan pada pasien keracunan itu sebetulnya adalah untuk menstabilkan ya, stabilisasi kondisi dari pasien. Nah, mekanismenya seperti apa? Yaitu adalah dengan aturan ABC ya. Jadi eh, ABC atau RW, kemudian ini breathing, dan kemudian C adalah circulation. Ya, pada intinya kita ini intinya adalah airflow maintenance. Jadi menjaga supaya udara itu tetap bisa masuk, kemudian bisa diperoleh dengan bebas ya. Dan kemudian breathing ya, respiratory system, bagaimana menjaga agar sistem pernapasan bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga adalah menjaga circulation system, baik blood circulation ataupun central nervous system ya. Jadi sirkulasi darah ataupun ya sebetulnya ini merupakan satu rangkaian juga ya, ketika respiratory ini juga terhambat, maka biasanya bisa juga ini berpengaruh ke eh, blood system ataupun ke central nervous system terutamanya ya, karena dengan adanya respiratory ini biasanya lebih kepada O2 ya, yang nanti juga itu akan membawa kesehatan di apa ya, keseimbangan untuk blood sirkulasi, dan dia dibawa ke nervous system. Nah, semuanya juga nanti akan saling terkait. Nah, sehingga kalau airflow ini bisa dijaga, harapannya respiratory system juga bisa bekerja dengan baik, blood sirkulasi juga demikian, dan tentu di central nervous systemnya juga sama. Nah, di sini ya. Jadi untuk emergency manajemen ya, tingkat keracunan ini merupakan sesuatu yang eh, apa ya, sangat-sangat bisa ya, dan sangat berpotensial ya, merupakan satu kejadian yang bisa berakibat fatal ya. Sehingga meskipun mungkin kasusnya tidak terlalu berat ya, meskipun tidak terlalu berat, tetap saja kita bekerja ketika menangani orang keracunan itu adalah semua kita prioritaskan seperti kasus emergensi ya. Ya, tadi karena memang kita tidak tahu seberapa besar bahayanya ya. Mungkin di awal ketika pas ditemukan itu belum begitu nampak, artinya seberapa besar tingkat bahayanya gitu. Nah, sehingga tetap meskipun itu di awal kita temukan tidak nampak ya, atau belum nampak seperti seberapa besar bahayanya, tetap pasien ini kita perlakukan seperti kalau kondisi emergensi begitu ya. Nah, sehingga asesmen tanda-tanda vital, kemudian untuk jalan nafas, respiratori, kemudian tanda-tanda nah ini ya, penurunan kesadaran, ini juga harus segera ya bisa ditandai atau segera diberikan pertolongan, dan secara hati-hati juga apa, ya, ya tanda-tanda kehidupan yang memungkinkan begitu ya, harus segera dilaksanakan atau segera ditangani supaya tidak sampai terjadi keterlambatan begitu ya di dalam penanganan. Nah, kemudian strateginya ya tentu tadi berkaitan dengan ABC tadi ya, maka yang kita lakukan adalah RW support, kemudian breathing support, dan tentu circulation support. Nah, untuk RW support ya ini lebih kepada teknis ya, faktor teknis, bagaimana kita melihat ya kepada jalan nafas ya. Jadi saluran yang terkait dengan pernafasan itu seperti apa ya. Tentu mungkin di untuk napas itu apa, tenggorokan ya, bukan kerongkongan ya, kerongkongan tenggorokan ya kalau tidak salah ya. Nah, itu bisa dicek apakah misalnya ada eh, blokade yang mungkin diakibatkan oleh misalnya lidah ya, karena seringkali pada pasien yang keracunan itu lidahnya tertekuk ke belakang sehingga menghambati
atau menghambat jalan nafas atau misalnya di tenggorokan gitu ya. Kemudian juga mungkin makanan ya, ya barangkali makanan bisa juga ya atau mungkin benda-benda asing ya yang lain ya yang mungkin tertelan ya seperti kalau misalnya pada anak kecil itu kadang-kadang suka apa segala sesuatu dimakan gitu ya dan menyebabkan mungkin gangguan di tenggorokan ya. Nah, kemudian kalau sampai terjadi hal seperti itu ya maka kita harus berusaha membuka supaya nanti trachea itu tidak tertutup tadi ya oleh jalan nafas tadi ya. Nah, sehingga bisa menggunakan entah jari ya secara fisik ya atau mungkin kalau ada makanan ya bisa dibuang ya dengan menggunakan jari-jari begitu ya. Ataupun ada objek-objek lain yang memungkinkan secara fisik ya kita apa namanya kita pindahkan gitu ya kalau tadi misalnya ada lidah yang tertekuk ya sebisa mungkin ya artinya dengan jari ataupun apa yang supaya jalan nafasnya menjadi tidak terhambat. Nah, ya intinya ini apa namanya ya cara ya tata caranya ketika ada sesuatu yang menghambat di jalur pernafasan gitu ya bisa dengan cross ya intinya dengan jari lah ya kita secara fisik eh, tadi barang benda-benda yang ada di sekitar mulut itu kalau bisa disingkirkan begitu. Nah, kemudian untuk teknik membuka jalan nafas itu bisa juga dengan head breath ya teknik yang digunakan eh, untuk apa ya, semacam mendongakkan ya supaya mulut pasien itu bisa lebih terbuka begitu. Tetapi ini perlu diperhatikan juga ya kalau metode yang di atas ini biasanya didongakkan dengan cara diangkat di sekitar dagu begitu ya. Tapi ini perlu diperhatikan ya. Ini bisa dilakukan ketika pasien itu tidak memiliki cedera ya di sekitar leher ya di sekitar kepala dan juga mungkin ya pokoknya intinya di sekitar kepala dan leher ya supaya ketika kita mendongakkan itu tidak justru mencederai pasien lebih berat begitu. Nah, kalau yang bawah ya, yang teras ini memang lebih disarankan ketika ada injury ya atau cedera pada wilayah kepala dan leher ya. Nah, seperti ini, jadi ini agak didongakkan ya, yang head ini lebih didongakkan lebih. Ya, tapi harus dipastikan dulu memang tidak ada cedera di sekitar leher dan kepala di sini. Ya. Nah, kemudian kalau ini cukup di sekitar apa, eh, diusahakan dengan jari ditekan, kemudian ya pada intinya yang penting mulutnya bisa terbuka gitu ya, tapi tidak harus didongakkan karena khawatir nanti malah kalau ada cedera di sini akan menjadi lebih parah. Nah, kemudian untuk breathing support ya, jadi apakah pasien masih bernapas atau tidak. Nah, tentu untuk melihat itu ya ada beberapa teknik yang biasa kita gunakan yang secara teknik ya bisa dengan melihat ya biasanya kita kan bisa terlihat ya pasien yang masih bernapas entah di bagian perut atau mungkin di bagian dada itu kan akan kelihatan ya apakah dia masih bernapas atau tidak. Kemudian juga bisa di jalan-jalan mendengarkan ya, mungkin dengan mendekatkan telinga ke mulut atau mungkin dengan menggunakan sesuatu ya bisa diraba mungkin ya. Ya, artinya ini bisa dilaksanakan ya dengan mendengarkan ya mungkin tapi biasanya harus didekatkan ya, mungkin telinga didekatkan ke mulut dan sebagainya. Tapi bisa juga dirasakan. Ini biasanya dirasakan karena denyut nadi ya. Nadi entah di apa bawah lengan, mungkin juga nanti bisa juga di dada ya kan denyutannya biasanya juga agak kelihatan kalau diperhatikan dengan baik. Yang paling sering umumnya ada di lengan bawah ya yang sebelum pergelangan tangan itu ya di dekat pergelangan tangan biasanya yang bisa dirasakan itu. Bisa juga mungkin di daerah apa ya di
nadi di sekitar urat leher itu ya. Bisa juga dirasakan begitu. Nah, intinya airway open tadi ya supaya support breathing ini juga bisa berjalan dengan baik ya. Tapi seandainya sudah apa ya, look, listen and feel ini juga tidak boleh terlalu lama ya. Nah, artinya supaya nanti jangan sampai kita ribut apakah masih bernafas atau tidak ya, kelamaan, nah nanti pasiennya tidak ada. Nah, ini tentu juga harus diambil kesimpulan dengan cepat kalau eh, masih ada maka tindakannya harus seperti apa gitu ya. Tapi kalau seandainya sudah agak sangat lemah atau mungkin bahkan sudah hilang ya harus diberikan ini ya bantuan pernapasan ya. Bantuan pernapasan bisa dengan pemberian oksigen, bisa juga dengan pertolongan yang masih memungkinkan ya secara teknis seperti ini ya. Nah, kemudian untuk circulation support ya, circulation support ini juga apa namanya ya bisa juga terkait dengan detak jantung tadi ya terkait blood circulation dan juga ya kalau yang apa namanya untuk circulatory nervous system ya biasanya akan terdampak ya setelah semuanya ya baik nervous system, respiratory system ataupun blood circulation itu berjalan dengan baik maka biasanya dia akan terdampak seperti itu ya. Nah, misalnya kalau ini ada yang mengalami serangan jantung kah ya atau mungkin eh, nah di sini untuk maintenance secara sirkulasi spontaneous ya bisa dengan kardio atau pulmonary system ya. Jadi harapannya bisa berfungsi kembali dan ya tetap eh, hidup ya pasiennya. Nah ini untuk kardio. Nah ini bisa dengan cara apa pemberian bantuan pernafasan buatan dari mulut ke mulut. Bisa juga dengan ini ya di apa tekan-tekan di bagian dada baik secara fisik menggunakan tangan ataupun mungkin menggunakan alat pijit itu ya. Nah, tapi memang harus ya ini tidak boleh sembarangan ya, tentu harus orang yang berpengalaman juga karena kalau tidak nanti malah salah menekan malah malah bisa juga berbahaya kepada pasien. Nah, kemudian untuk penanganan ya dari mulut ke mulut ini tentu juga harus diperhatikan apa ya tanda-tanda pada pasien ya jangan sampai misalnya ya khawatirnya kalau tadi misalnya ada busa di mulut dan sebagainya, nah itu tentu mungkin tidak memungkinkan apa namanya tolongan dari mulut ke mulut ya karena dikhawatirkan nanti malah si penolongnya bisa juga terdampak dari adanya benda-benda atau mungkin sisa-sisa zat keracunan yang ada di mulut itu. Nah ini kemudian ada juga hal-hal lain yang mungkin bisa dilakukan gitu ya. Jika pasien ini mungkin ya perlu apa ya ditanya atau digali ya apakah memiliki riwayat penyakit jantung atau tidak misalnya ya karena eh, kalau misalnya masih bisa disuruh ya misalnya untuk duduk atau tiduran atau rebahan gitu ya. Tentu ini pasien yang masih bisa disarankan seperti itu ya, artinya kondisinya masih memungkinkan ya pasiennya diminta duduk, kemudian juga atau mungkin berbaring ya selama beberapa, kemudian dilakukan evaluasi setelah sekitar 5 menit begitu ya. Kalau misalnya dia tetap merasa nyeri ya, maka ya lebih baik segera dilarikan ke rumah sakit atau diberikan ya pengobatan itu jika memungkinkan ya, jika memungkinkan, tetapi tentu juga tidak karena biasanya kasus keracunan kan hal yang tidak terduga ya. Dan tentu tergantung penolongnya siapa ya. Kalau misalnya kita menolong di rumah, mungkin juga tidak tersedia obat-obat yang
bisa dimaksudkan untuk memberikan pertolongan ya. Misalnya ini kalau pada pasien yang memiliki riwayat serangan jantung misalnya, jadi eh, tapi tentunya yang tidak parah ya, dia bisa diminta istirahat, kemudian juga mungkin duduk atau berbaring dan diberikan ini ya, aspirin atau nitrogliserin sebanyak 160 miligram 2 sampai 3 kali. Tetapi jika ini juga tidak kerja, nah ini bisa dilakukan ya mungkin kalau ada dokter atau apa yang memiliki persediaan obat ini ya. Tapi kalau kalau di rumah dan secara umum ini obat-obat yang ya barangkali ya, tidak tahu. Tapi kalau dia punya riwayat mungkin juga ada persediaan obat itu juga bisa diberikannya. Tapi kalau memang tidak ya ya secepatnya dilarikan ke rumah sakit gitu. Nah, kemudian contoh beberapa kasus ya dari bahan-bahan yang mungkin ada di sekitar kita ya. Misalnya di sini adalah contohnya sianida. Sianida ini bisa juga ditemukan di makanan ya, seperti gadung misalnya atau biji-biji tertentu ya, kacang-kacang tertentu, dan juga di umbi-umbian tertentu begitu ya. Dan ini merupakan racun yang sangat potensial ya. Kenapa? Karena sifatnya yaitu dia mengikat ya, terikat kepada enzim sitokrom oksidase dan sifat ikatannya adalah irreversible. Nah, ya di sini juga dia mengganggu eh, adanya oksigen binding ya oleh hemoglobin sehingga terbentuklah yang harusnya hemoglobin berikatan dengan O2 tapi ini malah berikatan dengan sianida. Nah, yang perlu diketahui dari sifat ya, sifat dari racun ini dia sangat tahan panas ya, tetapi dia mudah larut air ya. Sehingga kalau dengan proses pemasakan yang biasa itu mungkin juga tidak akan hilang ya, seperti misalnya perebusan biasa, penggorengan pada suhu rendah gitu ya, juga dia tidak akan rusak. Nah, tetapi dia memiliki sifat yang larut air, nah sehingga ini bisa di apa ya eh, diakali ya istilahnya ya bukan diakali tetapi ya kalau kalau orang Jawa bilang diakali begitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya mungkin diupayakan gitu ya supaya dia hilang dengan cara pencucian berkali-kali. Ya bisa direndam dulu dan diganti air ya, rendam lagi ganti air lagi sampai beberapa kali mungkin ya sehingga dia hilang harapannya hilang bersama pencucian. Nah, kemudian untuk clinical symptom ya, dan ini, tapi ini pun simptom dari yang ringan sampai ke yang berat itu juga biasanya terjadinya juga sangat cepat ya. Ini makanya tadi disampaikan bahwa ketika menemukan keracunan di awal walaupun nampaknya nggak berat itu tetap harus kita berpikir ini emergency gitu ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu gejalanya bisa berjalan sangat cepat. Yang ini misalnya mulai dari apa ya, hmm, sesak nafas, kebingungan gitu ya, kemudian juga hipoksia. Nah, kalau sudah sampai ke hipoksia ini memang dyspnea, sianosis ini berjalan sangat cepat ya. Kalau awal masih pusing, mual, muntah kayak gitu ya. Tapi memang kalau untuk sianida, kalau keracunan sianida ini biasanya perkembangannya dari apa ya? eh, Gejala-gejala yang mungkin dianggap agak sedikit ringan begitu ke berat ini cukup cukup cepat gitu ya. Di sini sampai kalau udah sampai hipoksia ini akhirnya nanti ke sianosis ya, bisa sampai ke gagal pernafasan kardiovaskuler juga ya sampai pada kematian dan itu mungkin waktunya cukup cukup singkat begitu ya. Nah, kemudian untuk diagnosis tadi bisa dicek historinya ya. Ya, sejarahnya tadi identifikasi, tapi tadi memang tidak boleh terlalu lama ya. Kemudian juga
gejala-gejalanya, clinical symptom, kemudian juga eh, adanya ini asidosis ya. Nah, kemudian juga bisa dilakukan eh, pemeriksaan lab berupa pemeriksaan darah rutin ya, kemudian kadar gula, kadar elektrolit ya, kemudian gas ya, pada arteri ya, kemudian mungkin juga dicek kidney and liver function ya, ataupun ginjal dan hepar dan ECG. Nah, kemudian untuk terapinya seperti apa? Ya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ada beberapa terapi yang sifatnya yang khas ataupun yang tidak khas ya. Ya, kalau memang di awal belum diketahui apakah karena cyanida atau tidak, ya bisa diberikan suportif terapi, dan dengan pemberian kristaloid infusi, kemudian juga pemberian bantuan oksigen. Nah, kalau terjadi koma atau ini bisa juga dilakukan apa namanya penanganan terlebih dahulu, kemudian bisa juga dengan apa namanya pemberian dekontaminasi, ya, seperti misalnya eh, gastric emptying ya, atau pengosongan lambung, bisa dengan cara pemutahan ataupun metode yang lainnya kemarin. Kemudian ini pemberian ya arah aktif ini untuk apa kemarin ya absorpsi ya absorpsi senyawa beracunnya atau absorpsi toksikanya ya. Pemberian Qatar 3 juga bisa juga ya. Kemudian eh, bisa ini kalau memang sudah diketahui betul-betul penyebabnya adalah sianida ya, ini bisa diberikan antidotum atau kit ya, antidotum lili sianida, yaitu terdiri atas amil nitrit dan natrium nitrit 300 mg IV ya, kemudian bisa juga oh ini harusnya di bawah ya, ini nomor 4 eh Na. Nah, ya natrium tiosulfat ya, tetapi atau mungkin hidroksikobalamin, tetapi ya tergantung ketersediaannya, mungkin di beda negara juga beda gitu ya. Kemudian contoh yang lain di sini ada tempe bungkrek ya. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa tempe bungkrek ini biasanya eh, dibuat dari beberapa campuran, mungkin ya bisa juga dari seperti tempe itu ya menggunakan kedelai ataupun kacang-kacangan yang lain, tapi sering dicampuri dengan bahan-bahan. Jadi tidak murni ya, kalau tempe kan ini murni dari kedelai misalnya atau kacang-kacangan yang lain. Tapi kalau ini nanti bisa dicampuri dengan apa ya? Seperti ini ya, mungkin ampas itu semacam ya, kalau Anda memarut kelapa kemudian diambil santannya. Nah, sisa perasan dari santan ini yang disebut dengan ampas ya, ampas kelapa. Nah, kemudian diberikan yeast atau ragi ya untuk kemudian diproses, ada fermentasi proses mungkin selama 2 3 hari begitu ya, untuk pembuat seperti semacam ya seperti mirip pada pembuatan tempe ya. Nah, kemudian kalau ini mungkin karena ada hal yang tidak bersih dan masuk ada bakteri ya. Nah, ini ada peluang ya terjadi asam bungkrek dan juga aflatoksinnya. Ya, tapi ini tidak selalu ya, karena memang tempe bungkrek ini juga digunakan sebagai sumber makanan ya untuk penduduk ya. Jadi ya bisa saja terjadi keracunan, tapi ya secara umum harusnya tidak begitu. Dan ini muncul ketika tadi ada bakteri tertentu yang masuk ke situ ya, mungkin karena kurang
kebersihan atau apa begitu ya. Kemudian sistem dari asam bungkrek ini atau aflatoks ini dia menghambat ya, penghambatan enzim mitokondrial, kemudian juga gangguan di apa, proses metabolisme glikogen yaitu pada fosforilase oksidatif ya atau oksidasi dari metabolisme glikogen sehingga ini juga membuat apa, sintesis ATP ya. Kemudian akibat ini biasanya terjadi hipoglikemia pada pasien ya. Kemudian eh, sifat toksikannya juga mirip tadi dengan cyanida ya, dia sangat tahan panas bahkan mungkin sampai 170 derajat itu masih dia masih tidak rusak ya. Nah, kemudian sehingga ketika misalnya tempenya sudah entah digoreng ataupun mungkin dimasak apa yang lain ya dengan pemanasan yang sedang ya, artinya di bawah 170 ya tidak rusak begitu ya. Kemudian untuk klinikal simptom ya mungkin di awal hanya merasa kurang enak badan gitu ya. Kemudian mungkin kram pada perut, kemudian mual, muntah dan sebagainya ya, atau diare gitu. Nah, tapi kemudian lama-lama eh, ada apa yang entah jantung berdebar apa begitu ya. Kemudian ada kesadaran ya, kesadarannya menjadi turun atau berkurang. Nah, kemudian mungkin bisa juga ini ya terjadi kematian setelah beberapa jam. Nah, diagnosisnya secara umum sama ya, dilihat historinya tadi, di, mungkin dengan interview, dengan apa ya yang memungkinkan, kemudian dilihat klinikal simptomnya seperti apa, kemudian juga bisa dilakukan eh, cek laboratorium ya, yaitu evaluasi darah rutin, kemudian kadar gula dan gula darah, kemudian juga cek fungsi hepar dan ginjal ya. Kemudian untuk treatmentnya juga hampir sama dengan infusi kristaloid, glikosa, dan dekontaminasi bisa juga dilakukan dengan ini ya, pengosongan lambung, pemberian aromatik dan juga bahan pencahar ya, supaya lebih cepat dikeluarkan dari tubuh. Kemudian bisa juga dengan ini yang lebih apa ya, tiosulfat atau vitamin B kompleks injeksi ya yang lebih spesifik begitu ya. Nah, kemudian untuk contoh kasus yang lain yaitu ada keracunan metanol ya. Nah, metanol ini mekanisme aslinya karena terjadi keracunan yaitu biasanya kan dia di apa namanya metabolisme oleh enzim alkohol formaldehid dihidrogenasa yaitu untuk formaldehid. Kemudian dari situ eh, bisa juga akan dilanjutkan dengan formic acid aldehid dihidrogenasa ya untuk asam format. Nah, ini yang bisa menyebabkan asidosis ataupun keracunan. Ya, tetapi eh, ada juga kondisi apa ya? Kondisi-kondisi klinik ya yang lain ya seperti adanya gastritis ya misalnya. Kemudian mungkin juga asidosis tidak nampak atau tidak muncul. Tetapi ada pemeriksaan lain yang signifikan increase di osmolar gap-nya. Ya, osmolar gap ya, yang itu mengindikasikan seberapa besar tingkat kadar atau tingkat ketoksikan dari metanol. Ya. Kemudian eh, ada juga ya yang perlu di apa namanya perlu dicermati bahwa kasus keracunan etanol ini ya tidak selalu eh,
apa ya, langsung ya, tidak selalu langsung begitu. Jadi bisa juga istilahnya laten pada periode laten, jadi muncul eh, cukup lama, yaitu mungkin hampir 30 jam setelah mengkonsumsi begitu ya. Nah, ini apa namanya? Mengapa seperti itu ya? Jadi ini sebetulnya karena tadi metanolnya sudah di metabolisme ya. Jadi ini sudah menjadi mungkin sudah menjadi asam format ya, dan baru asam formatnya inilah yang menyebabkan terjadinya keracunannya. Nah, di sini apa namanya? Untuk ini ya, terjadi metabolic acidosis seperti uh, anion gap yang cukup parah, kemudian juga gangguan. Oh, sebentar. Kalau Ibu, mohon maaf suaranya tidak kedengaran Ibu.
Suaranya masih tidak terdengar, Ibu.